Halo semuanya, perkenalkan aku Faizal Andri Febrianto dari Prodi Teknik Informatika, kelas TPLE 009 semester 6. Di sini saya akan sedikit sharing terhadap atau terkait video tentang nanti demo aplikasi saya yang akan saya buat sebagai tugas pemenuhan untuk mobile programming di semester 6 gitu. Jadi tugasnya itu adalah berbasis mobile sesuai dengan mata kuliah yang saya tempuh gitu. Jadi nanti akan seputar IT juga gitu. Kebetulan ini juga relate tentang pekerjaan saya yang sebagai pre-sales engineer juga yang bisa membantu nanti dari sisi saya juga mengembangkan use case-use case saya yang ada di perusahaan saya gitu. Jadi nggak panjang lebar, jadi saya akan mulai demonya gitu. Sebelum demo mungkin saya akan sedikit in brief ya, atau sedikit singkat itu apa itu aplikasi yang akan saya demokan gitu. Jadi nama aplikasinya adalah Bantu IT gitu. Sesuai namanya, aplikasi ini digunakan untuk membantu IT engineer atau teman-teman engineer atau support untuk mengembangkan atau menangani tiket-tiket yang dilaporkan oleh beberapa pengguna di environment masing-masing gitu. Seperti kantor kan kita yang banyak tahu ya, kita ada sebuah atau seorang kasir, terus seorang admin, seorang resepsionis yang mungkin ada kendala di beberapa aplikasi ataupun operasional mereka yang butuh tim IT lah untuk menangani gitu. Jadi kebetulan use case saya itu yang fit juga sama perusahaan saya. Jadi ya sekalian untuk mengembangkan gimana caranya teknologi ini bisa diterapkan gitu. Bisa nanti teman-teman juga punya use case yang sama, nanti nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba demo aplikasinya. Nanti saya juga tertera di link di bawah. Nanti bisa diakses di website Pak Septa yaitu karyasepta.com gitu. Jadi itu in brief singkat saja gitu. Jadi sekilas aplikasinya nanti bisa kita ya seperti biasa lah gitu. Kita bisa membuat tiket, terus submit tiket dari si engineer itu menangani sampai kita bisa ya nanti ada beberapa fitur lainnya ya yang menarik bakal kita bahas gitu. Oke. Nah, yang menarik mungkin saya sampaikan di sini juga saya sudah memanfaatkan satu integrasi gitu dengan Firebase gitu. Tepatnya itu Cloud Firestore gitu. Jadi atau Firebase Firestore gitu. Jadi sebagai tempat penyimpanan secara online atau sebagai database-nya gitu. Jadi ini nggak secara lokal lagi, jadi sudah secara integrasi secara online gitu. Jadi misal nanti teman-teman sampai tiket, nanti teman-teman lainnya itu bisa lihat tiketnya itu di kredensial sebagai admin gitu. Oke, mungkin saya langsung share screen saja ya, tidak berlama-lama. Jadi mungkin saya izin share screen terkait video demonya. Kebetulan saya juga record ya di sini itu terkait demonya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini HP saya eh stop. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah aplikasi Bantu IT yang bisa teman-teman lihat di bagian bawah. Itu bisa kalian nanti download, nanti coba diakses juga. Kita buka aplikasinya, itu cukup simpel sih secara UI UX itu pertama itu akan ada form login gitu. Jadi mungkin ini akun demo ya, jadi saya sertakan notes di bawahnya, jadi tidak teman-teman nggak perlu nanya atau saya nggak perlu ngasih TXT password dan username sama credential lagi nanti di link GitHub atau di link Google Drive yang saya upload ke website Pak Septa nanti. Nanti teman-teman bisa akses langsung di aplikasinya install nanti akan ada credential dan password gitu. Jadi kita coba login sebagai user, kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah ini stop halaman awal login gitu. Jadi ini setelah kita login akan ada beberapa button menu juga gitu, grafik juga yang akan ada gitu. Jadi bagian atas kita bisa lihat halo pengguna umum gitu. Nah, itu kita karena saya itu username-nya itu namanya pengguna umum, jadi ya halo pengguna umum gitu karena cuman saya buat satu username tuh. Lalu
Coba menu bawahnya ada beberapa. Kita ada buat tiket, lihat tiket saya, panduan IT Mandiri dan tampilan dan bantuan gitu. Nanti kita akan bedah satu-satu gitu. Mungkin kita akan mulai ke buat tiket baru ya gitu. Oke, kita klik aja untuk buat tiket baru. Nah, di sini ada beberapa itu isian yang perlu diisi oleh si user ataupun si user atau si orang yang mau melaporkan tiket gitu. Contoh masalahnya apa gitu. Masalahnya adalah contoh aplikasinya itu error gitu. Aplikasi Android kah atau aplikasi PC mereka itu error gitu. Kita bisa pilih nih kategori apa aja gitu yang bisa kita stop. Nah, ini tadi itu ada beberapa ya internet, terus ada lain-lain aplikasi dan lain sebagainya. Dan prioritas di sini kita bisa setting juga rendah, tinggi dan sedang gitu. Memastikan bahwa ya nanti se-urgent apa untuk masalah atau errornya itu jadi si orang engineer ataupun support itu bisa menangani dengan baik gitu. Lalu kita bisa deskripsikan masalah secara lengkap, errornya itu apa gitu. Misal errornya itu false close gitu. Terus justifikasinya apa error itu gitu. Maksudnya di sini teman-teman, kenapa saya tambahin justifikasi atau laporan atau lampiran foto karena ya beberapa dari admin atau dari engineer itu nggak tahu gitu force close-nya itu sebelah mana gitu. Jadi ya sebisa mungkin dari sisi teman-teman user itu yang lampirin lah itu untuk justifikasi lebih lanjut cepat ya nanti troubleshootingnya juga cepat. Oke, nah ini contohnya screenshot error saat aplikasi dibuka gitu. Nah, di sini. Oke, kira kita bisa upload foto lampirannya bisa berupa gambar gitu. Saya sudah menyiapkan kebetulan. Nah, nanti akan tampil di sini. Error aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hapus atau ganti foto itu bisa juga. Jadi kita udah selesai, kita langsung aja kirim tiket nantinya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, peran database itu akan menyimpan suatu log berupa apa yang kita submit di form ini itu akan langsung kebaca di log di Cloud Firebase yang yang saya buat tepatnya gitu ya. Jadi bisa langsung melihat lognya itu apa aja kalau perlu untuk ditarik itu kita bisa tarik juga. Oke, kita simpan. Oke, di sini tertulis ya beberapa informasi ataupun summary gitu apa yang tadi kita isi itu apa aja gitu. Jadi mulai dari deskripsi masalah, justifikasi, lampiran, terus solusi, terus feedbacknya dari pengguna seperti apa itu kelihatan gitu. Oke, mungkin kita akan back ya ke dari sisi mungkin akan kita switch dari sisi admin itu seperti apa ya gitu. Kita akan berganti. Gitu berganti layar ke layar kedua itu jadi kita akan lihat nih stop. Nah, ini adalah suatu notifikasi pop up yang ada di layar kedua atau dari sisi admin ya maksudnya ya gitu seperti apa. Jadi tadi ketika kita ngebuat tiket itu otomatis akan ada notif dari sisi admin gitu. Oh, ada tiket baru yang masuk nih dari siapa gitu. Kebetulan tadi pengguna umum ya tulisannya pengguna umum gitu. Oke, mungkin kita bisa next. Kita akan coba buka bantu untuk bantu IT-nya. Kita akan masuk sebagai kredensial admin ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat perspektif dari sisi admin itu akan melakukan apa gitu. Oke, kita akan isi admin 123 sesuai dengan kredensial yang di bawah teman-teman bisa lihat juga. Oke, nah stop di sini ada beberapa button juga gitu. Mungkin kita akan langsung fokus ke notifikasi ya teman-teman karena tadi kita udah membuat tiket terus kita gimana cara nge-solve-nya gitu. Kita langsung aja buka nggak pakai lama-lama tiket baru karena kita kan sebagai engineer ya kita harus responsibel lah untuk tiket yang kita buat gitu. Nah, ini kita bisa ada beberapa gitu. Misal tiketnya udah banyak nih, itu mau di
kategorisasikan itu di sini ada beberapa, ada kategori semua, terus ada statusnya menunggu, ACK support, diproses dan lain-lain. Ataupun kalau misal mau cepet itu nyari by keyword itu juga bisa gitu. Nah, ini tiket yang kita buat tadi udah masuk ya teman-teman dari sisi admin gitu seperti apa gitu. Nah, ini udah ada masalahnya admin atau engineer mau baca-baca itu bisa. Terus ya udah langkahnya apa gitu. Ya udah kita acknowledge dulu supportnya, terus kita kasih notes lah gitu. Oh iya udah saya udah terima support, terima tiket, nanti next actionnya apa gitu. Contoh kita isi seperti ini ya gitu. Tiket diterima, mohon lakukan bla 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 gitu. Contohnya ini contoh clear sketch aja dulu gitu. Seperti seperti apa bisa apa enggak gitu. Oke, terus kita klik kirim ACK dan solusi. Oke, nanti akan muncul pop-up seperti itu ya teman-teman. Itu dan kita simpan statusnya. Gitu. Kita akan coba back. Kita akan switch ke laman dari sisi user. Gitu, atau perspektif user setelah menerima atau menerima feedback gitu. Kita akan coba login lagi gitu. Sebentar. Oke, saya akan percepat sedikit. Oke. Nah, jadi kita akan login kembali di sini. Ini kita lihat sebelumnya tadi sudah ada status ya di sini kita juga bisa lihat statusnya yang tadinya itu menunggu respon itu udah di ACK itu udah berubah nih statusnya di sini gitu. Support udah memberikan knowledge dan solusi awal itu apa. Terus kapan prioritasnya diperbarui kapan itu kelihatan jamnya. Jadi nggak usah masalah kalau tracking masalah wah engineer ngada-ngada nih baru dibalas jam segini ataupun user ngelapor jahat-jahat engineer-nya lemot atau apa itu nggak usah khawatir. Jadi di sini udah ada beberapa timestamp itu yang bisa akurat kinerja dari kedua sisi gitu. Nggak usah khawatir. Iya. Nah, ini dari user setelah menerima feedback ya teman-teman. Jadi tadi feedbacknya kan clear cache terlebih dahulu. Coba dari user katakanlah udah nyoba lah gitu clear cache, tapi masih nggak ada solusi lah gitu, masih error gitu. Nanti tinggal dikasih catatan aja gitu. Masih nggak bisa minta tolong buat di onsite gitu ke bawah lah misalnya ke bawah dong atau yang tadinya WFA ke kantor dong ini urgent soalnya prioritasnya tinggi itu kita tinggal notes aja di sini. Nah, kita akan klik belum solve gitu nanti. Nah, feedback akan disimpan dan kita sekalian nih minta cek onsite gitu. Nah, setelah itu kita akan switch lagi dari sisi nantinya dari sisi engineer. Nah, ini dari sisi engineer kita akan switch di sini kita akan isi untuk kredensialnya. Mungkin saya akan cepetin saja ya teman-teman. Oke, di sini. Nah, kita menerima notifikasi baru lagi. Kita sebagai admin helpdesk itu menerima notifikasi pengguna meminta pengecekan onsite karena solusi belum berhasil. Karena kenapa kita tadi minta langsung disupport secara onsite gitu. Ya udah kita akan tindak lanjuti di sini, akan tindak lanjuti karena solusi yang tadi kita sarankan belum berhasil gitu. Oke, di sini tinggal kita sebagai engineer itu tinggal merubah aksi supportnya itu menjadi ya onsite gitu ataupun notes-nya itu kita ubah gitu. Oke, mungkin ya mohon ditunggu lah gitu, mohon ditunggu. Sebentar. Nah, ini. Baik, mohon ditunggu. Kita simpen dan juga kita kasih solusi apa gitu. After itu kita akan pindah switch lagi ke yang dari sisi user, betul. Oke. Dari sisi user mungkin akan switch kita nah ini. Kita akan login kembali dari sisi user ya, teman-teman. Oke. Oke, nah di sini support
sudah ngasih oke gitu. Ada lagi update tiketnya. Lengkapnya itu kita akan cek tiket ya. Itu cek tiket di sini. Sorry. Di sini ceritanya ini dari support udah troubleshooting ya teman-teman ke onsite gitu. User udah nyoba juga udah bisa ya tinggal dari user ngupdate ke sini gitu. Sudah bisa ya gitu. Tinggal nantinya dari user akan ngeklik sudah solve gitu untuk tindakan akhir untuk tiket dapat di close gitu. Gitu. Jadi nanti di sini akan ada keterangan selesai gitu. Udah nggak ada yang diproses gitu. Jadi semuanya selesai. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat udah nggak ada beberapa itu yang diproses di apa nggak ada. Jadi semua berubah menjadi selesai gitu loh. Nah, tadi ini kalau mau nyari tiket itu seperti apa? Nah, ini langsung tampil ya ke filter ya. Kita ketik error itu nanti akan yang tampil error. Terus aplikasi-aplikasi yang mengandung aplikasi aja gitu. Jadi cukup fleksibel lah gitu. Sama oke, mungkin saya akan next sedikit. Nah, di sini eh kita juga sebagai engineer tahu lah ya gitu. Karena masalah bakal berulang ya gitu. Jadinya kita akan melakukan suatu evaluasi. Jadi kita membuat laman khusus itu istilahnya adalah knowledge base ataupun library lah ya gitu. Suatu masalah yang udah pernah di solve itu akan kita tulis di sini. Itu cara nanganinya gimana, masuk kategori apa, itu apa action yang perlu dicoba gitu. Sebagai langkah awal sebelum open ticket gitu. Jadi semua udah tertulis tertuang di sini, tinggal dilakuin aja gitu. Dan tentunya ini bakal ya kalau kalau udah nggak bisa ya nanti create tiket aja nggak apa-apa gitu. Ini ada sebagian kecil sih. Ini nanti kita udah tulis di sini gitu untuk panduannya. Oke. Lalu next, tampilan dan bantuan ya. Kita masuk ke tampilan dan bantuan. Mungkin saya akan jelaskan sedikit di sini. Jadi ini tampilan dan bantuan ini agar aplikasi itu lebih nyaman dipakai gitu. Karena mohon maaf ini ada beberapa user ya kita berbeda karena butuh suatu fitur khusus ya aksesibilitas khusus itu kita saya sebagai developer akan menyesuaikan beberapa tampilan mulai dari modenya, ukuran teks, kontras dan juga jika perlu adalah bantuan suara gitu atau text to speech-nya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kita akan uji coba dari mode gelap. Nah, ini mode gelap yang tadinya itu putih akan berubah ke gelap. Nah, ini ukuran teks juga akan diperbesar. Lalu kontras itu akan lebih tegas nantinya. Oke, kita coba aktifkan. Nah, itu kelihatan sedikit ya, sedikit lebih warnanya lebih nyaman dan bantuan suara ini kita bisa tes gitu. Mungkin teman-teman kalau mau ngetes suaranya bisa atau enggak nanti bisa dikombinasi dengan mode push to talk gitu. Nah, di sini juga ada ya, dengar suara sedikit suaranya gitu. Mungkin itu dari sisi user ya itu saya rasa fiturnya udah cukup gitu. Jadi kita akan pindah ke perspektif admin atau engineer itu seperti apa gitu. Mungkin di sini saya akan cepatkan sedikit. Oke. Nah, oke. Di sini tadi ya after dari si user ngeklik udah solve itu di sini notifikasinya akan mengkonfirmasi solusi itu udah berhasil gitu. Jadi tiket itu yang di, harus dilakukan itu nol gitu karena selesai semua, udah nggak ada tiket yang mesti diapa-apain gitu. Solusinya udah berhasil semua. Ini tadi yang untuk bantuan suara. Oke, oke. Mungkin saya akan stop sharing. Jadi sebenarnya seperti itu ya teman-teman untuk demonya gitu. Jadi kurang lebih saya izin menyimpulkan. Jadi oke, oh sebelum saya menyimpulkan, itu ada satu hal yang mau saya share.
gitu. Jadi ini tambahan saja di luar aplikasi. Oke, saya izin buka drive saya. Oke, sorry. Firebase akan bisa buka. Coba. Ini saya akan geser sedikit. Nah, oke, di sini eh, kelihatan ya teman-teman Firebase yang tadi saya gunakan itu adalah namanya Firestore gitu. Firestore itu database online gitu. Dan tentu saya sudah integrasikan untuk package name saya, aplikasi saya itu ke dalam Firebase gitu. Jadi saya membuat rules di sini untuk matching tiket ID dan juga database gitu. Jadi kita allow gitu seperti apa gitu. Di sini teman-teman bisa gunain juga beberapa. Nah, tadi yang saya maksud eh log atau record dari tiket itu semuanya di sini ada itu. Semuanya di sini tertampil dan juga tertulis gitu. Jadi bisa dilihat gitu. Nah, di sini fieldnya semua kelihatan ya di sini. Nah, di sini udah kelihatan semua gitu. Jadi ini pun teman-teman kalau mau coba itu masih free gitu. Dan juga di sini ada beberapa insight juga seperti usage. Itu read-nya berapa, write-nya itu berapa. Terus rules-nya itu seperti apa. Jadi di sini kelihatan lah gitu. Jadi di sini sekalian lah kita nyoba real case gitu. Jadi gimana dari perspektif sisi user dan juga sisi admin gitu. Jadi saya simulasikan berbeda berbeda ruang device ya gitu. Jadi bisa untuk kondisinya itu bisa seperti reals. Oke, mungkin kesimpulan dari saya sedikit gitu. Jadi kenapa saya membuat aplikasi ini karena saya terinspirasi dari teman-teman teknis karena saya sendiri dari orang teknis ya gitu. Jadi eh, beberapa user karena berbeda berbeda fungsi atau berbeda pengetahuan ya kita mesti memahami terlebih dahulu kebutuhan user itu seperti apa dan juga kita sebagai engineer kan menangani itu semua itu. Jadi harapannya dengan aplikasi ini bisa melakukan ataupun menginspirasi developer lah gitu, para developer untuk ya nantinya membuat aplikasi yang lebih lebih eh, lebih bagus dan lebih efisien dan juga lebih berinovasi gitu. Oke ya. Mungkin nanti eh, untuk source code dan juga demonya tampilannya juga akan saya upload bisa dicek di websitenya Pak Septa gitu. Nanti akan ada di sana gitu. Jadi saya berharap untuk teman-teman mencoba aplikasi ini dan kasih feedback ke saya bisa bisa lewat komen dari eh, dari postingan di website Pak Sirta ataupun ya nanti kita bisa 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 berdiskusi lah gitu di kampus atau di lain waktu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi di postingan web yang akan saya upload di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.